Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Riki Ahmad SHI MSI serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang geopolitik Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Nurani selaku moderator, dan rekan saya yaitu yang pertama Adeni Nugraha, kedua Alfi Salma Nur Fauziah, dan yang ketiga yaitu Sulaiman Fatur Rahman. Adapun materi yang akan kita paparkan diantaranya yang pertama yaitu mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari geopolitik itu tersendiri. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Yang ketiga, teori geopolitik. Yang keempat, unsur-unsur geopolitik. Dan yang terakhir yaitu perkembangan geopolitik di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Adeni Nugraha. Pengertian geopolitik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geopolitik adalah ilmu tentang faktor geografi terhadap ketatanegaraan atau dengan kata lain KBBI. Juga mengartikan geopolitik sebagai kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Sementara berdasarkan buku bahan ajar Geopolitik Indonesia oleh Dwi Sulisworo dan kawan-kawan, pengertian geopolitik memiliki beberapa arti. 1. Geopolitik sebagai ilmu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. 2. Geopolitik sebagai ideologi (landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara), hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Fungsi geopolitik. Geopolitik sebagai konsepsi ketahanan nasional, sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, serta kewilayahan. Geopolitik sebagai pembangunan nasional yang mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial politik, kesatuan pertahanan, serta keamanan. Geopolitik sebagai pertahanan dan keamanan dalam pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta segenap kekuatan negara. Geopolitik sebagai wawasan kewilayahan dalam mengatur pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Tujuan geopolitik. Yang pertama, ada perbatasan Indonesia. Kedua, ekonomi maritim. Ketiga, peran geostrategi. Yang keempat, tindakan militer. Kelima, hubungan militer. Yang keenam, adanya perjanjian komersial. Ketujuh, tenaga independen. Dan yang terakhir, kekuatan ekonomi dan militer. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sebagai geopolitik Indonesia keluar. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Selain itu, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Yang kedua, sebagai geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab
timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka. Yang selanjutnya ada teori geopolitik. Sebelum mengenal lebih jauh tentang unsur pembangunan geopolitik, simak teori-teori geopolitik menurut para ahli berikut ini. Yang pertama, teori geopolitik Friedrich Ratzel. Pokok-pokok teori Ratzel disebut teori ruang, menyebutkan bahwa A. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup Lebensraum cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. B. Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. C. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam di mana hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup. D. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Gehlen. Pokok-pokok teori Gehlen dengan tegas menyatakan bahwa negara dalam sudut pandang geopolitik adalah suatu organisme hidup. Yang ketiga, teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Germahan. Pokok teori kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Yang keempat, teori geopolitik William Mitchell, Albert Spersky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Yang kelima, teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Yang selanjutnya ada unsur-unsur geopolitik Indonesia. Unsur-unsur geopolitik Indonesia ada 3, yaitu yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan, baik laut maupun selat, serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal, ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi. Yang kedua, tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Yang ketiga yaitu tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh peraturan negara. Yang selanjutnya yaitu ada tata laku geopolitik Indonesia. Tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, yaitu batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Sedangkan tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengadilan. Selanjutnya ada perkembangan geopolitik di Indonesia. Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak
dan kurang pasti sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Selanjutnya muncullah 3 kasus besar, di antaranya yang pertama yaitu gerakan separatis politik dan bersenjata yang kini mengarah pada upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu aksi kekerasan dan konflik komunal. Meski langkah-langkah penegakan hukum telah diambil, namun diperkirakan kasus-kasus kekerasan dan konflik-konflik komunal masih akan terjadi secara insidentil. Dan yang terakhir yaitu isu keamanan teritorial, perbatasan dan pulau terluar. Dalam isu keamanan perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut, terdapat sejumlah permasalahan tapal batas wilayah yang harus segera diatasi. Kesimpulannya ialah geopolitik merupakan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dijadikan sebagai pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kekuatan negara Indonesia terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya itu terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini dan diikrarkan dalam sebuah Sumpah Pemuda. Sehingga pandangan geopolitik bangsa Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang luhur dengan jelas dan tegas, tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, agar tercipta suatu persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.